kedua nampaknya akan coba dilakukan. Bahkan percobaan-percobaan juga sedang diupayakan oleh Chang bersama dengan pemain-pemain dari tim Genesis Dogma. Bermodalkan 64 peluru dari M249 tembakan dilakukan, tapi justru Chang yang tumbang. Herling ada di area belakang dengan sebuah UMP. Mampukah Herling untuk bisa mendapatkan satu pemain dari tim RRQ? Ternyata Herling juga tumbang. Apa yang terjadi? Genesis Dogma, 3 pemain mereka bertamu menuju ke arah compound dari RRQ dan dilumat begitu saja. Mereka yang memulai dan mereka yang dilumpuhkan satu persatu. Ini tanda tanya besar untuk Genesis Dogma Kids. Benar-benar perlu evaluasi besar-besaran juga untuk mereka, dan Persija EVOS dengan aura sedari tadi masih baku hantam. Tadi bahkan gue melihat adanya ikut campur dari Bigetron Red Villains. Terus terlihat bahkan No Mercy yang bisa mengetahui di mana Miseri berada. Dengan ketahuan Miseri di seberang, berarti membuat Zuxi kembali terjebak saat ini. Yang datang dari atas pun sulit untuk bisa menyelamatkan. Bahkan Zuxi kayaknya udah dipulangkan menuju lobby. Karena mereka terpisah gitu kan. Ya. Kayak jauh banget posisi mereka. Ini adalah LDR karena yang satu ada di high ground, yang satu ada di lower ground. Dan Miseri seorang diri saja dihantam oleh Aura, dijegal oleh Aura juga. Tapi Lyzerk lagi-lagi ikut campur dari bagian kejauhan. Tersisa sebagai last man standing untuk seorang Lyzerk, dan tiba-tiba diam-diam Glue Squad berhasil meratakan BNW. Ini membuat BNW kembali terbenam di area dasar klasemen. Membuat BNW berarti udah pasti ada di bottom 4. Ini juga membuat Enkin sudah pasti ada di bottom 4. Tinggal Genesis Dogma nih, apakah mereka masih bisa nambah jumlah elim atau tidak. Tapi dengan satu pemain terakhir, sulit untuk Genesis Dogma keluar dari bottom 4. Lyzerk yang tersisa ya, itu kayaknya sulit juga, posisinya ada di bagian dekat dengan keramaian gitu dari si Lyzerk itu sendiri. Bahkan di bagian rumah panjang, RRQ sudah siap sedia, mereka sudah set up. Siap untuk menerima tamu tidak diundang. Terpantau di bagian depan ada Bigetron Red Villains, tapi masih belum ada fight yang dibuka. Terlebih Asa yang membuka tembakan menuju ke arah Bigetron. Terus diincar nampaknya untuk saat ini. Froning yang menjadi pilihan dari seorang Asa. Tembakan terdengar di kanan kiri semua area. Melakukan tembakan semua arah. Terdengar ada peluru yang coba dilontarkan dari masing-masing senjata yang digunakan oleh player-player yang ada di sini. Bahkan Peko juga hampir saja mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah Bigetron Red Villain. Tapi kalau kita pantau dari bagian positioning Bigetron, mereka kayaknya agak sedikit tarik mundur karena mereka tahu mereka dapat in zona. Mereka tinggal jadi satpam zona aja untuk memotong rotasi dari tim lawannya. Sementara Aura dan juga PJFV tidak henti-hentinya berperang. Sementara itu dari HFX bakal batu hantam juga dengan Morph Player. Satu berhasil didapatkan tapi di-reflect kembali oleh teman-teman dari Morph lainnya. Zai di sini mulai terpantau. Adanya satu player. Heaven masih belum ditembak juga. Zai low head tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dan Heaven meratakan semuanya. HFX berhasil memulakan Morph. Morph tidak membawa pulang poin. Ini adalah kemenangan yang sangat penting dan mahal harganya untuk HFX. Karena dengan kemenangan tersebut HFX masih bisa melaju. Bahkan mereka sudah menyalip poin dari GPX, membuat HFX aman dari bottom 4. Tapi belum bisa berpesta secepat itu karena Glue Squad dengan 2 player tadi sudah mengganggu pergerakan dari HFX. Leon Pang terpantau di sini sudah mulai mengambil sebuah sudut di bagian high ground, di bagian bukit juga. Tapi masalahnya mereka sisa 2 player, jadi tidak mungkin dari Glue Squad akan bisa melakukan tabrak menuju ke arah HFX. Ya, dan ini adalah pola permainan terbaik dari Glue Squad menurut saya di 2023 PMPL ID Spring. Yaitu menjaga jarak kalau misalkan fight juga mid range. Jangan sampai close combat. Karena dengan mid range seperti tadi terbukti Glue bisa mendapatkan elimination. Dan terbukti sudah 5 sejauh ini yang dikumpulkan Glue. Dengan pola permainan seperti ini nggak ada sebuah tabrakan yang terjadi. Tukang culik ya. Ya, menembak dalam kegelapan. betul sekali. Bukanlah datang untuk justru dipulangkan. Dan ternyata Genfos yang menjadi pemeran antagonis menuju ke arah Glue untuk sementara waktu. Berarti belum kelihatan di sini kalau kita lihat dari Genfos ada di mana. Tapi yang pasti lagi-lagi Bogel juga tertangkap. Berarti kalimat jinx terjadi kembali dari Sanskoy. Enggak begitu, Iya kan? Sumpah enggak begitu nih. Mohon maaf nih ya. Fatiba, Nah, lihat gitu nih. Sanskoy. Fatiba. Sisa 2 tadi masalahnya, jadi susah aja gitu. Fatiba, lihat tuh Sanskoy. Nah, kita lihat nih, Fokker dengan respon apa yang akan ditunjukkan Fokker dengan sebuah kenyataan kalau Boom udah mendapatkan gelar juara. Fokker akan seperti apa di match terakhirnya? Ya main, nggak mungkin nggak ngapa-ngapain kan? Bener juga. Swavel akan seperti apa di match terakhirnya? Bakal main juga. Bener juga sih. Nggak mungkin ngopi kan, nanti dimarahin sama Coach Jeffrey. Cijel akan seperti apa di match terakhirnya? Ya ini nge-cash, Bagus, kalau nggak dibayar. Ya jangan nyanyi dong. Nggak nyanyi kan? Enggak. Ya. Aduh, capek
capek banget kok. Tapi melihat dari HFX kayaknya dia benar-benar mau keluar dari zona tidak nyaman yang ada di bagian bottom ya. Kelihatan bagaimana cara mereka melakukan gerakan cukup agresif, sama halnya juga dengan Asa yang tiba-tiba nabrak ke bagian depan. Bigetron, Red Villains sudah mulai melakukan setup juga, berada di bagian lower ground, ada lemparan nades dari seorang Asa tapi belum connect nades-nya. Asa juga coba untuk mundur terlebih dahulu menggunakan bagi saat ini bermodalkan UMP tadi di tangannya. Bahkan Yuhai dengan granatnya kembali, satu buah granat yang dimasak di cancel, akan coba dimasak lagi pastinya tapi ternyata tidak mencari. Dengan peluru-peluru saja pemain dari tim Bigetron, Redface terlihat melontarkan satu utility, sudah meledak tapi belum memberikan sebuah damage karena ada jarak antara ledakan dan juga no mercy. Ini dari tadi Aura sama Persija EVOS gak selesai-selesai ya. Hubungan rumah tangga mereka masih terus dirajut sampai sekarang, dan Laser pun dari tadi masih di situ aja. Kendaraannya meledak, gue gak tahu itu Laser bakal bergerak pakai apa, tapi sejauh ini PJV hanya tersisa Redface dan Microboy saja. Dua pemain yang diharapkan mampu mengangkat performa dari PJV di match yang terakhir agar mereka mampu mendapatkan top 3 karena itu ada target dari PJV. Kemarin Microboy menyampaikan seperti itu. Yuhai dia ingin kalah pastinya karena ternyata Asa meledakkan diri sendiri, buat satu kerugian besar didapatkan atau dimiliki oleh RRQ. Keblunderan yang sangat tidak diinginkan pastinya, karena ini adalah saatnya untuk mereka close combat. Yuhai masuk ke bagian dalam, satu persatu dikikis, satu persatu dicicil, dan tampaknya kita melihat dari RRQ hanya tersisa satu saja, entah ada di mana dan tiba-tiba hilang dari map Miramar. Sebuah blunder yang berakhir petaka dari seorang Asa. Granat dilontarkan, maksudnya baik, mengkuk granat sematang mungkin, tapi terlalu matang membuat dia yang gosong. Yap, gosong begitu saja, dan sama juga Genesis Dogma langsung gosong hilang dari map Miramar. Ini berarti dari BTR bisa ngejar poin dari PJV. Lihat mereka udah tetanggaan. Ya, hanya membutuhkan setidaknya 10 poin. Untuk saat ini Bigetron mampu menyamai poin dari tim Persija EVOS dalam perebutan top 3 untuk di 2023 PMPL ID Spring. Top 3 atau enggak top 4? Atau enggak top 5? Ya, bagus. Dan di sini juga dari Boom kayaknya masih belum puas, masih mau lagi. Nembak ke bagian depan berhasil untuk mendapatkan seorang Cleon. Di end, di confirm menjadi elimination point. Ponbit sudah mengantongi 2, dan bahkan dari GPX hanya tersisa 2 saja di sebelah kiri. Ya, nampaknya kalau udah bau-bau juara tuh nyaman sih dalam bermain, tapi kalau kita melihat ternyata Rosemary mendapatkan satu pemain. Rezi terlalu terbuka, posisinya mudah untuk seorang Rosemary, apalagi ada kali 3 di M4-nya. Wah, M4 dikasih kali 3 itu nyaman banget, sama kayak M4 dikasih kali 6. Sementara dari Rosemary masih terus menembak aja, memberikan tekanan. Ryzen pun berhasil untuk mendapatkan red face juga, berarti ada 2 titik pertikaian yang terjadi di Miramar. Ya, ada sebuah derby nampaknya yang terjadi antara PJV berhadapan dengan Bigetron. Kita belum tahu endingnya seperti apa. Microboy pulang, PJV terhenti di 254 total poin. Bigetron masih punya kesempatan untuk mengejar hal tersebut karena tinggal 9, berapa lagi? 6 lagi. Ya, benar. Biar 10, 6 kan? 6 lagi untuk Bigetron menyamai PJV. Dan ini adalah ajang pembuktian kalau Bigetron Red Alliance ditinggalin sama Uksi-Uksi bukan masalah. Itu dia, dan hal tadi itu mengingatkan kepada kita semua kalau matematika itu penting ya. Apalagi kalau kalian mau jadi caster, tetap aja emang disuruh ngomong tapi matematika tetap penting di situ. Padahal udah gue selamatin, tapi nggak apa-apa. Memang betul, harus dipantau terus-menerus seperti kita memantau Kagendra yang sedang berupaya untuk mendapatkan winner chicken dinnernya di sini. Mereka masih bertahan, mereka masih berusaha untuk fight juga dengan satu tim di depan sana. Dari GPBR sudah mulai melemparkan sebuah net, dari Gremory masih belum connect juga. Ada usaha revive yang sedang dilakukan, tapi BTR dan Aura lagi-lagi bertemu, dan Boom juga GPX masih terus bersikeras. Bahkan Bigetron terus menambah pundi-pundi elimination, sudah 5 untuk saat ini, tinggal 5 lagi untuk bisa menyamai poin dari PJV. Tembakan dilakukan oleh Leon DZ. Ada di area atas ternyata Pinky. Bisa dilontarkan satu utility dan betul saja utility sudah dilontarkan, akan coba dibakar. Berhasilkah untuk dibakar seorang Pinky? Ternyata Pinky dapat satu elimination. Coba cari yang kedua, Ambone bertahan dengan sebuah low HP dan Ambone menyelesaikan semuanya. Dan Kagendra berhasil untuk mengantongi 5 elimination point. Berarti GPBR masih stuck di bagian bawah. Ini benar-benar menarik. Nampaknya dari Kagendra masih ngotot untuk bisa dapetin WCD. Berarti bottom 4 sudah pasti Enkins, Genesis Dogma, BNB dan juga GPBR. Iya kah? Itu ya kan udah selesai, ini matchnya udah gak ada lagi di sini. Oh iya bener juga ya. Oh iya. Iya kan, udah pasti dong. Harusnya ya.
Udah, iya. Apa sih dipajangin lagi? Udah itu. Kan- Bottom 4-nya udah mereka. Kan gitu, cewek suka memperpanjang perkara. Ya kan? Emang iya? Iya. Gantian gue yang nanya. Suka dipanjang-panjangin. Yang udah lewat dibahas lagi. Ya, itu yang membuat pertikaian kembali muncul. Betul. Tapi di sini kalau kita lihat pertikaian masih ada di Dewa United dan juga Pikmi. Ya bahkan Ambone bersama pemain-pemain KG dengan rasa penuh penasaran gimana sih rasanya WWCD, mereka ingin mendapatkannya di match yang terakhir. Apalagi ini bisa saja menjadi sebuah respon dari Fokker setelah mantan timnya juara, dia ingin WWCD. Ada sebuah rasa semangat, spirit baru gitu kan. Nggak mau kalah aja emang. Gak mau kalah gitu loh dari mantan. Emang kalau kayak gitu kan pasti. Tapi kalau kita lihat dari HFX, ternyata Sinon seorang diri. Ini adalah salah satu player yang sempat kemarin dibahas ya orang banyak. Ini Sinon nih underrated nih. Ini pasti bisa ngangkat HFX gitu. Tapi nampaknya sampai sekarang ini HFX belum terlalu nyala. Sinon itu on off orangnya. Ya, si non off on. Sin on. Ya, itu dia. Itu yang mungkin dimaksud oleh Cijelan kali ini. Ryzen ternyata yang bisa mendapatkan. Lawan-lawannya tadi Aura dipulangkan dengan 6 elimination. Bigetron terus melaju. Sejauh ini sudah mendapatkan 8 elimination. Wah. Butuh 2 lagi untuk bisa menyalip poin dari PJV. Wah, fans Persija EVOS. Kencangkan sabuk pengaman kalian ya. Karena kalau kita lihat, BTR lagi mode barbar nih. Tapi ya BTR kurang 2 poin lagi. Diem-diem AE juga kurang sedikit lagi untuk bisa nyalip PJV. PJV bisa aja terlempar di bawahnya AE. Loh iya, bisa 2 tim sekaligus Iya. ya. Waduh. Aura juga bisa nggak ya? Masih terlalu jauh sih. Aura terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Jangan ngelunjak lah udahlah. Ya udah, nggak Udah dikasih satu tuh udah 1 aja udah. Nggak usah ngelunjak, pengen naik lebih tinggi lagi udah. pengen lagi. Step by step gitu lah. kan. Season depan mungkin bisa. Ketagihan. Oh iya benar-benar. Ketagihan, Ya walaupun biasa. memang berada di klasemen lebih tinggi itu membuat kita ketagihan, membuat kita candu karena prize poolnya lebih besar dan juga prize-nya lebih tinggi. Tapi pastinya kita harus mengkalkulasi juga apa yang bisa kita kejar, target terendah atau target yang bisa tercapai. Nah makanya di sini dari Rezi harus mengkalkulasikan pergerakan tapi nggak bisa. Udah pulang. Pulang. Berarti mereka selesai di posisi 335 poin harusnya. 335 poin pas ya? Hashtag 7, nggak dapat poin kan hashtag 7? Enggak. Ya udah pas, nggak bisa kurang. Enggak bisa kurang, enggak bisa lebih ya? Nggak bisa. Lu mau cek toko sebelah nggak bisa udah. Oke, itu yang dialami oleh Boom. Emang 7 enggak dapat poin ya? 7 enggak cuy kan Iya, iya, 10, udah. 6, Enggak 5, dapat. 4, 3, 2. Satu enggak. masih satu deh. kalau Enggak, nggak salah. 10, 6, 5, ini 4, caster-caster nggak hafal 2, nih. 1, 0. Ya, 0 tuh. Nol. Gue tuh tahu, cuma tuh emang biar ada petik aja. Ah yalah, hobinya nanya mulu lu kayak dosen. Emang gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga dari sini dari KG, memang benar ya mereka lagi on fire banget ini. 7 elimination tapi on fire-nya langsung terhentikan oleh seorang Okta. Flyboy berhenti begitu saja pergerakannya Leon DZ. Maju seorang diri, tidak ada backup. Apa yang dilakukan oleh Kagendra? Ini membuat mereka nampaknya gagal lagi untuk bisa mendapatkan WWCD. Sebuah pergerakan yang tidak terkalkulasi nampaknya datang dari Kagendra tadi. Terlalu terbuka bahkan terlalu cepat untuk datang tanpa adanya satu pemain yang juga melakukan sebuah follow up. Ngacir sendirian membuat mudah karena 1 lawan 2 jadinya di angle-nya Kagendra yang tadi datang. Sinon mendapatkan satu lagi pemain Kagendra. Setelah mereka dari tadi bermain bagus, ditinggi-tinggiin sama Cijel, langsung turun performanya. Emang nggak boleh dipuji? Emang gitu, kalau dipuji malah turun. Tapi di sini dari Sinon baru dipuji, apakah bakal turun atau tidak? Sudah kepantau. Iya, nggak boleh dipuji udah. Ya, tidak boleh dipuji, kalau dipuji malah turun karena pujian itu racun. Oh, Cuak. lupa cuaknya. Wih, BTR sama AE masih lengkap. Masih lengkap. Bigatron udah 9. Udah pasti ngejar PJV. Wah, Karena udah dari elimination aja udah 9. Abis ini dia kan minimal udah lebih dari 3 dong dari placement. harusnya. Berarti Bigatron sudah dapat di... Bisa juga. Oh iya, kalau Ah. Alter Ego dapat WWCD, karena Alter Ego dari segi elim gak sebanyak Bigatron. Di match ini, Belum tahu nanti. enggak, tadi belum sampai 9. Kalau ini dia ngeratain semuanya. Maksudnya untuk sementara. Oh, ya udah. Gue kayak dosen revisi Oh mulu. iya. Ini kan, nah 6 belum 9. Tapi udah udah. gede juga sih. Udah gede cuy. Tapi di sini mau menambah 1 lagi Boker darah setetes. Oke, bye-bye. 7. Ayo, beda 2 sekarang. Udah 7. hanya berbeda 2. Kalau AEWCD berarti lebih tinggi dari Bigatron. Berarti yang mana PJV akan disalip oleh 2 tim secara sekaligus di match yang terakhir.
cukup menyakitkan untuk PJV yang memang performanya bagus 3 hari berturut-turut, tapi di hari yang menentukan, di hari terakhir justru mereka tidak terlalu maksimal. Permainan VJV terbaik hari ini adalah saat mereka memulangkan poin. Udah itu dong. Iya. Iya. Iya benar. Ya kan itu doang kan. Benar, itu fans Boom senang gitu kan Iya. ketika melihat hal tersebut. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana dua tim raksasa dari Bigetron Red Villains dan juga Alter Ego Ares. Dua tim yang mengganti namanya untuk di season spring akan baku hantam 4 melawan 4. Swavel di sini lagi berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya dengan proning tembak, memancing pergerakan dari Alter Ego Ares. Ya, Pavel, sang mekanik tua, mampukah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego, tapi ternyata Ryzen yang diharapkan mampu mendapatkan knockdown, justru dia knockdown. Saat ini Fnatic terus memberikan sebuah tembakan demi tembakan. Rosemary ingin menjadi pahlawan, tapi Rosemary menjadi pahlawan kesiangan, dia tumbang juga di sana. Dan Swavel lah yang menjadi peran antagonis tersebut, tapi Potato berhasil langsung menghantam kembali satu persatu player-player dari BTR. 1 melawan 2. Di sini posisi tidak berimbang nampaknya, tapi Alter Ego dia punya waktu untuk melakukan reset, sama halnya juga dengan Bigetron Red Villains. Ini membuat fight belum akan selesai sekarang. Apalagi kalau kita lihat dua-duanya masih berada di dalam circle Cijel, sehingga granat masih bisa dikokang, masih bisa dilontarkan. Terlalu jauh lontaran granat dari Satar. Alter Ego sudah reset, full player sudah bangun. Mereka langsung bangkit kembali, tapi Swavel di sini masih belum bisa diselamatkan. Kita lihat bagaimana dari Satar sudah tarik mundur ke arah bagian belakang. Apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Red Villains hanya dengan 2 playernya? Terus berdatangan untuk sementara waktu Yuhai, tanpa adanya vest, tanpa adanya helm, bermodalkan body saja, tubuh saja, maju. Sangat gagah berani seorang Yuhai, tapi dengan tidak adanya vest pastinya mudah untuk Potato mendapatkan Yuhai. Ini sulit sih, ini parah sih. Emang dari Alter Ego lengkap dengan 4 player, kelihatan di situ Satar sedang berlari-larian. Akankah Alter Ego Ares bisa mengumpulkan 10 eliminations dan memulangkan Bigetron Red Villains? Karena Okta bakal langsung maju dengan gagah berani, spray down menuju ke arah seorang Satar. Di jiggle down 1, tapi langsung di refresh kembali dan Alter Ego go akhirnya berhasil mengamankan winner chicken dinnernya yang terakhir. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila diberi waktu panjang boleh dong ditambah WWCD-nya lagi, dan WWCD